Assalamualaikum, selamat siang Sobat tribunbekasi.com, Warta Kota dan juga Tribun Network. Saat ini saya berada di kantor DPC P3 Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar, Kota Bekasi. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Haji Solihin, beliau adalah Ketua DPC P3 Kota Bekasi. Betul. Ya, saya panggilnya Gusol ya, dan beliau akrab dikenal dengan Gusol. Dan kita mau bincang-bincang, kita mau tanya-tanya seputar kepribadian beliau tentang sebelum Gusol ini terjun di dunia politik. Kita mau nanya-nanya lebih jauh. Baik Gusol, sebelum terjun ke dunia politik, mungkin bisa diceritakan Gusol pengalaman pribadi Gusol seperti apa sih? Mungkin bisa disampaikan, Gus. Ya, sebetulnya kalau saya sampaikan malu juga nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mungkin ini sebagai sebagai momentum, sebagai referensi kepada semua warga Kota Bekasi. Arti hidup ini kita harus optimis. Ya. Harus optimis ya, optimis. Okay. Baik, bahwa saya ke Kota Bekasi ini namanya kita hijrah. Hijrah namanya itu kan, kalau zaman Rasulullah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan. Kita dari Jawa Timur, Madura, ya, itu tahun 96. Setelah saya lulus SMA, saya merantau ke sini. Karena 96 merantau karena saya mau melanjutkan kuliah, memang orang tua saya nggak mampu. Ya, orang tua saya suruh merantau, ya kan, nanti kalau mungkin berhasil nanti bisa kuliah sendiri kan, begitu tuh. Tapi bahasa berhasil nggak disampaikan oleh orang tua saya. Nanti saatnya lah kamu bisa kuliah juga nantinya kan, gitu. Setelah kita di Bekasi, ya saya tinggal di Kampung Rawa Panjang ya, kampung kecil di Kota Bekasi di Sepanjang Jaya. Ya, saya mencoba ngikut teman ya, karena di lingkungan saya kan kontrakan banyak teman-teman dari Garut ya, dari Tasikmalaya. Mereka kan pendatang juga gitu ya? Iya, pendatang juga. Kita berinteraksi, saya ikut mencoba mencoba kita belajar untuk dagang gitu kan. Ya, ketika itu saya dagang aqua di sana ya, dagang aqua ya kan di terminal Kota Bekasi. Ya cukup menggembirakan juga gitu. Ya minimal kita kan untuk bisa buat makan saja gitu kan. Karena keuntungan itu kan 5.000, ketika 5.000 sudah cukup satu hari ketika itu. Ya 5.000 habis 5.000 udah pulang. Yang penting kita bisa makan gitu kan. Bisa makan dalam sehari itu. Besoknya kita dagang lagi. Nah, saya sebagai dagang aqua tidak lama, cuma 1 bulan. Satu bulan jualan aqua di terminal ini. Habis itu saya melamar satu perusahaan ada di Cibitung, nama itu produksinya pabrik kardus ya. Saya bagian produksi kardus itu, ya kan. Dan saya juga tidak lama juga di situ, cuman 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Habis itu saya melamar lagi di kawasan 2001 di Cibitung. Masih di daerah kawasan industri. Produksi ini bikin garpu, bikin sendok, bikin pisau, ya kan. Di sana produksinya itu saya tidak lama, 1 bulan juga. Kenapa, Gus? Kok nggak lama? Apa nggak betah atau apa kan? Ya karena saya bagian menajamkan pisau itu. Kan mesin ya. Iya. Mesin kalau kita nggak konsentrasi pasti kena muka. Saya masih muda, ya kan, ya kan, karena risikonya luar biasa. Iya. Ya kan, risikonya luar biasa, maka saya lebih langkah-langkah karena saya belum berumah tangga, ya kan. Nah, uang kan bisa dicari, ya dong, uang bisa dicari, tapi fisik jangan cedera, kan begitu. Berhentilah saya, gitu kan, kerja di sana. Lalu tahun 97. Pemilu waktu itu, 97 kan, pemilu yang akhir Pak Soeharto lengser nanti itu. Saya 97 saya kerja di perusahaan kakak saya, saudara saya, ya kan, di bidang suplai besi tua. Adanya di di Master Steel di Pegangsaan, Jakarta Utara ya, Jakarta Timur ya.
Jakarta Ya, Timur ya. dong, di Bangsaan itu Jakarta Timur. Bangsaan. Saya kerja sebagai supplier, Oke. ngurusin barang-barang situ Pak, itu. Bersih. Cukup lama selama 5 tahun. Oh ya. Nah, baru saya karena bagi saya kerja itu jangan mengandalkan fisik aja, harus pakai otak juga, pikiran juga. Agar apa? Kita biar mengetahui kerja-kerja itu kita biar ditiru gitu. Benar. Alhamdulillah selama 5 tahun saya punya bekal di situ. Karena kerja saya kan berinteraksi langsung dengan yang punya barang, Iya. dengan pelanggan, konsumen, berinteraksi. Ya kita punya relasi besar, ya kan. Kita punya uang kita sisihkan, ya kan. Terus kita nitip modal ke mereka, kita kasih untung. Ah itulah kita mencoba di situ, ya kan. Setelah 2004, Ya. saya punya keberanian diri untuk membuka surat jalan. Ketika itu di master juga. Di master. Ya, alhamdulillah modal itu dibantu ada salah satu bank lah. Oke. Membantu saya untuk permodalan. Bagaimana saya kerja dagang jadi supplier itu yang saya punya surat jalan sendiri bisa berjalan. Ya ada mungkin nih jalan Allah, mungkin nih jalan Tuhan. Iya. Bagaimana dimudahkan jalan saya, ada menawarkan saya dimodalin, ya, dimodalin untuk dagang itu besi tua tersebut. Besi tua, Iya. ya. Sampai berjalan kan, Oke. nah, sampai berjalan, ya kan, sampai sekarang masih. Itu masih saya, sekarang masih, itu. masih sekarang Dan masih. Bisnis itu masih di jalan. Masih. Nah, saya 2010, saya ini kan masuk ke politik. 2010. 2010, saya diajak oleh teman saya, namanya Pak Haji Jamal lah, dekat saya gitu. Diajak untuk masuk ke P3. Ketika itu saya menjadi ketua ranting. Ketua ranting Sepanjang Jaya. Ya kan? Nah, selama dua tahun dari 2010, 11, 12, ya kan? Nah, setelah itu 2012 saya diminta menjadi pengurus salah satu wakil ketua DPC P3 Kota Bekasi. Mungkin partai melihat saya kerja ini bagus nih, mungkin di situ. Ya, itu bukan saya yang ngomong, kawan-kawan saya di sini. Nah, saya ditaruhlah di sini sebagai salah satu wakil ketua DPC. Lalu saya tuh 2011 saya kuliah. Karena saya terjun ke politik, kan harus saya tahu politik dong. Iya. Tentang politik, maka dari itu saya kuliah di FISIP di Unisma ini. Oh, di Unisma. Depan saya Unisma ini kan saya ngambil FISIP, ilmu politik, ya kan. Nah, lalu saya berjalan 2014 saya menyalonkan. Nyalek menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah saya sebagai newcomer ya, baru terjun politik, dipilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi 2014, periode pertama saya, ya kan, sampai sekarang. Gus, sebentar, waktu 2010 kan diajak sama rekan ya, teman tadi untuk masuk ke P3. P3. Karena teman saya tuh ketua PAC Rawalumbu. Saat itu Gus memang sudah memang berkeinginan juga memang karena dari dulu tuh suka. Karena saya senang politik. Oh, oke. Ya, senang politik kenapa? Saya ketika itu masuk senang politik di zamannya Gus Dur. Oke. Gus Dur kan dulu kan mendirikan PKB ya dulu gitu kan. Saya melihat terus di TV ya kan kerja politik. Bagi saya setelah saya pelajar ilmu politik, karena politik ini mulia juga. Iya. Karena ujungnya membantu masyarakat. Jangan salah, yang menentukan negara kita kan orang politik. Iya. Jadi saya sampaikan ini semua nih warga Kota Bekasi, ayo orang baik ini masuk ke politik. Jangan apatis ke politik. Gitu ya. Iya, untuk majunya mundurnya bangsa kita ini di politik. Tapi harus diisi orang yang baik di politik ini. Jangan sampai kebijakannya tidak kepihakan kepada masyarakat. Baik. Maka saya tuju ke situ. Oke. Karena kita bantu masyarakat ini kan ada nilai ibadahnya. Namanya ibadah Ramadan. Ibadah sosial ke masyarakat. Ada pahalanya. Jadi kita tujuan politik bukan untuk cari kekayaan, jangan. Jangan, kalau cari kekayaan nanti ongkos politiknya besar nanti kecewa, kayak gini, jangan. Kita harus niatkan, nawaitukan bahwa kita tujuan politik ini untuk
bantu masyarakat. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Tapi kan banyak orang bilang masyarakat, maksudnya orang lah yang politik itu jahat gitu kan, kadang lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Pernah merasakan nggak ketika makanya terjun ke dunia politik dan masuk ke nyalek waktu caleg apa? Iya, jadi memang itu ada. Tapi politik kan mulia, tapi kembali ke individu masing-masing. Kita berpolitik secara santun, secara sopan, secara beretika. Jangan menghalalkan sesuatu tujuan nafsu pribadi. Okay. Ya kan? Hal-hal itu tidak baik. Itu oknum itu. Baik, Gus. Untuk ini bicara di keluarga nih, Gus ya. Betul. Gus kan sibuk di politik. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga dan juga biasanya aktivitas apa sih yang dilakukan ketika senggang waktu kepada keluarga dan istri dan anak? Ya, kalau waktu sih saya itu ya kalau kita maksimalkan 1 minggu kita maksimal untuk keluarga. Tapi kalau Sabtu ada acara ya kita nanti keluarga malam. Ya kita asisikan untuk keluarga lah. Ada waktu juga. Dan time untuk keluarga. Dan keluarga memahami lah. Memahami bahwa suami itu orang politik, pasti banyak kesibukan. Karena gini, kita ini kan ketika touring politik kita kan harus rembuk dulu sama keluarga. Ya kan, gimana saya ini terjun politik tapi ada konsekuensinya ada. Ya kan, misalnya kita pasti ada apa? Ada kekurangannya nanti. Misalnya bukan kurang untuk belanja, bukan. Ya kan? Ya artinya tetaplah kita diutamakan juga keluarga. Jadi kita ini kita terjun ke politik jangan buat beban. Jangan. Kita jalankan hidup ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Gus, biasanya kalau sama keluarga kegiatan apa yang dilakukan? Apa olahraga bareng atau misalnya makan bareng di luar atau seperti apa, Gus? Ya, kalau pagi nih kita kan olahraga bareng. Pagi. Habis olahraga makan bareng. Indah kan? Itu ketika waktu ada senggang waktu ya? Senggang. Enggak. Di hari apa biasanya? Sabtu atau Minggu? Sabtu pagi nanti habis silakan saya ada kegiatan partai diundang oleh masyarakat. Ada kegiatan sekarang halal nih. Sekarang kan kita harus mengatur waktu aja. Kalau anak sekarang berapa? 4 anak saya. Orang 4. Yang besar kelas berapa? Sekarang anak saya kan lagi mau kuliah nih. Mau ikut tes di UI kedokteran sekarang. Terus yang kedua ada di pesantrennya Bu Hovifah di Surabaya di Jalan Ahmad Yani. Yang ketiga masih sekolah Al Azhar ini kelas 4 ya. Nah, yang baru nih masih bayi umur 9 bulan. Iya. Itu. Kalau istri lebih banyak apa kesehariannya? Saya memegang bisnis? Enggak, istri saya fokus kepada ngurusin anak-anak saya. Oke. Biar kita. Kenapa, Gus? Penting. Apa pentingnya? Anak kita harus dimong oleh orang tuanya. Jangan sampai kehilangan kasih orang tua. Kasih sayang jangan hilang. Apalagi zaman sekarang. Kalau orang tua kurang perhatian anak, ya mohon maaf, nanti anak ini arahnya salah. Siap. Jadi saya yang cari duit, kalian ngurusin rumah tangga. Anak dan semacam di rumah. Itu bagi-bagi tugas. Bukan kita tidak membolehkan dia tidak boleh berinteraksi untuk dia berinteraksi berikut tetap ikut. Nah, misalnya dia kan sebagai anggota PIAT nih, Persatuan Dewan di Kota Bekasi hadir juga kan. Agar kita tidak mengengkang juga. Maksud saya itu saya fokus di sana agar maksimal untuk mengurus anak saya. Gitu. Baik, sobat tribunbekasi.com, Warta Kota dan juga Tribun Network. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Solihin atau yang akrab disapa dengan Gus Sol. Beliau juga Ketua DPC P3 Kota Bekasi. Satu kata yang saya petik dari obrolan menarik dengan Gus Sol adalah kita mesti optimis ya, Gus. Optimis dalam menjalani kehidupan dan kita percaya dengan optimis kita bisa mampu menjadi seorang yang berharga ya, Gus. Manusia bermanfaat. Manusia yang bermanfaat.
Baik Gus, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang di lain waktu Gus. Siap, makasih banyak Bang. Terima kasih Gus. Ya, Ya, oke. sukses. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.